Selamat sore pemirsa Sekolah Rakyat yang saya cintai dan saya hormati. Kembali berjumpa lagi dengan saya Desnin, selaku Direktur Program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat, dari rakyat untuk mencerdaskan rakyat. Hari ini saya sedang berada di Cafe Pilos Kabat Banyuwangi. Saya sedang kedatangan narasumber istimewa. Beliau adalah seseorang yang getol sekali mengkritik pemerintah dengan akun TikTok bernama Ikatan Warga Info Warga Banyuwangi. Oh, Info Warga Banyuwangi. Ya, selamat sore Mas. Ya. Dengan sore. siapa? Saya Abi. Arbain. Mas Abi? Arbain. Mas Abi Arbain. Jadi beliau ini getol sekali ya mengkritik pemerintah. Rajin banget, postingnya juga rajin, dan saya yakin hampir seluruh pengguna sosial media rakyat di seluruh Banyuwangi mengetahui beliau. Terkenal banget, ya. Jadi, Mas Abi, ya. Salam kenal dari saya. Ya, Pak. Kenapa Mas Abi getol sekali mengkritik pemerintah Banyuwangi? Apakah ini merupakan pesanan atau bukan? Yang jelas kami ini kan dari perkumpulan jurnalis. Ya. Kami Info Warga Banyuwangi ini adalah lembaga komunitas. Di dalamnya ada jurnalis dan LSM. Di mana kami ini bersama teman-teman itu menginginkan Banyuwangi ini lebih baik lagi gitu. Jadi visi dan misi utamanya itu ya. Ya. Bukan karena ada pesanan atau permintaan dari seseorang supaya mengkritisi pemerintah yang saya rasa tidak. Yang kemudian hal itu bisa dimanfaatkan untuk dalam tanda kutip malah mungkin. Ya. Kan banyak ya LSM yang model-model begitu. Tapi kalau Mas Abi enggak ya? Saya no comment deh kalau masalah itu. Kalau IWB enggak ya? Ya, kalau IWB bisa dicek di bisa lapangan, dicek ya. Oke. Artinya kabar yang beredar batal dong. Apa itu? Ya, kabar bahwa IWB itu jangan-jangan itu aja hanya digunakan sebagai alat pemeras ya. Pemeras siapa ini ya? Bisa saja stakeholder yang ada di pemerintah untuk mendapatkan proyek atau lain sebagainya. Enggak, saya rasa sampai saat ini belum ada yang merasa terperas dengan IWB. Dan kalau misalnya ada statement seperti itu, monggo dibuktikan, monggo duduk bersama dengan kami dari tim Info Warga Banyuwangi. Oke, dinotet ya bahwa IWB murni tidak merupakan pesanan dari siapapun. Oke, Mas Abi, kita ngomongin apa nih yang lagi rame? Apa ya? Ya, mau ngomong apa nih? Yang terakhir. Yang terakhir mungkin perjalanan kami di Jakarta kemarin ya. Boleh. Jadi ke Jakarta ngapain? Ke Jakarta kemarin tuh kita konsultasi, juga melaporkan. Ya, kita ke Mabes, ke KPK, dan terakhir kemarin ke Kejagung. Ke APH ya? Jadi terkait kasus apa itu ya? Ya, kami dugaan korupsi berdasarkan temuan BPK di tahun 2014 terkait kegiatan internasional Tour de Banyuwangi Ijen, ITDBI. TDBI, ya. Jadi bukan ITDBI ya, saya koreksi, TDBI. Jadi untuk tahun ini yang digelar adalah TDBI tanpa I, jadi tanpa internasional ya. Saya kira tapi waktu yang kami bawa adalah masih ITDBI. Prosesnya sudah sampai mana? Ya, baru sampai di konsultasi dan pelaporan aja. Kenapa Mas Hadi? Kenapa gimana maksudnya? Ngelaporin itu? Ya, karena saya rasakan ketika ada dugaan korupsi ya, karena kami ini basicnya jurnalis dan lembaga kontrol sosial ya, kontrol masyarakat, maka kita kan punya kewajiban dan punya tuntutan moral untuk melaporkan, gitu kan? Untuk melaporkan. Dan bahkan untuk pelaporan ini kan sebenarnya adalah peran serta masyarakat. Semua masyarakat boleh melaporkan ketika ada dugaan terjadinya kasus korupsi di sebuah daerah. Gitu. Oke. Siapa yang diduga korupsi? Ya, yang jelas kan kuasa pengguna anggaran, ya kan? Bupati? Ya, biar APH aja lah yang menjelaskan, karena laporannya juga sudah masuk. Gitu, jadi laporannya ke Mabes ya? Ya. Kenapa nggak di Polres atau di Polda kan? Nah, sepertinya ada sih mungkin yang sebelum saya melaporkan
sepertinya sudah ada. Jadi sudah ada yang melaporkan, jalan nggak? Nah itu yang saya tidak tahu dan bukan wewenang saya untuk menjawab. Tapi viral nggak itu? Ya mudah-mudahan viral nih dengan adanya ini podcast Mbak Desnin ya. Sekolah rakyat ya. Gesah kerakyatan ini ceritanya ya. Kerakyatan. Yang maksud saya ini juga yang lapor ke Polres viral nggak? Soalnya no viral no justice. Ya, yang makanya no justice kan mudah-mudahan itu dengan adanya sekolah rakyat ini, walaupun sedikit kisah-kisah guyon lah gitu ya, biar bisa membantu viral. Karena emang no viral no justice kan. Benar. Ya ini negara kita memang kayak gitu. Jadi harap dimaklumi aja. Mas Abi punya data terkait TDBI? Ada ya? Ada. Oke, artinya ini bukan omong-omong saja, bukan? Atau hanya sebuah dugaan-dugaan yang tidak ada datanya? Iya, dan sekedar info bahwa karena kami ini IWB ya, meneruskan info yang sebenar-benarnya. Jadi ketika saya sudah meng-up di akun TikTok kami, itu kami sudah by data itu. Sudah by data ya? Oke, saya notet itu. Yang Mas Abi tahu nih, TDBI menghabiskan berapa digit? 0. Ya kayaknya M deh. M ya. 1 sampai 10 angkanya? Ya 4 lah kurang lebih. Kurang lebih 4. Oke. Pegang bukti? Ya. Bukti. Ini kayaknya salah satunya ya. Wah, ini pemirsa Sekolah Rakyat, saya dikasih dibawain buku isinya berupa data hasil temuan. Ya, data. Jadi data beberapa bukti ini tebal sekali. Wah, ini ngalahin saya mau skripsi nih. Dan itu juga sudah kami kirimkan kemarin ke DPP partai. Ya, ada kurang lebih 7 partai yang kami datangin kemarin. Kami sertakan beberapa alat bukti ke partai-partai itu. Mas Abi kenapa kok sampai lapor ke partai-partai? Ya harapan saya karena kami mengirimkan surat permohonan dan usulan. Oke. Itu artinya bahwa kami berharap para ketum-ketum partai itu membaca surat yang kami kirim beserta alat bukti ini gitu. Atau bahkan mungkin mereka kan pasti punya ahli hukum nih di masing-masing partai ya kan? Mungkin loh ya. Saya juga tidak tahu punya apa enggak. Pasti ada. Jadi supaya bisa mengkaji data yang kami berikan. Tujuannya apa? Apakah ini karena mau memasuki tahun pilkada biar rekomnya nggak jatuh ke sana gitu? Ya harapan dan karena di surat itu juga sudah berbunyi bahwa permohonan dan usulan kami itu supaya DPPD partai tidak memberikan rekom kepada Ibu Fistiandani untuk maju kembali menjadi Bupati Banyuwangi. Ya, kenapa? Karena ini kami bawakan beberapa alat bukti nih, ya kan, terkait ya dugaan-dugaan kasus korupsi lah. Jadi ini clear dugaan temuan ya, bukan karena Mas Abi nggak suka sama Bu Ipu ya? Oh enggak, kita tidak berdasarkan suka dan tidak suka sebenarnya. Karena ini berdasarkan adalah anggaran negara. Jadi kita tidak boleh menggunakan like or dislike kan? Like and dislike. Oke. Jadi begitu ya. Ini pemirsa tebal banget. Yang saya garis bawahi adalah ini. Wih, angkanya budgetingnya gede-gede semua ya. Ini ada kemungkinan dugaan-dugaan penyelewengan dana ya? Gitu ya Mas Abi ya? Ya nanti biar ini yang APH lah yang bisa mengartikan dan semoga segera segera diproses oleh APH kita. Ya, di negara Republik. Itu harapan kami begitu. Ini pelaporan TDBI mulai tahun berapa nih? ITDBI dong kalau mulai 2012 sampai 2023. Oh, kalau itu berarti masih ITDBI ya. Kalau yang kemarin 2024 kan masih sudah tidak ITDBI. Sudah TDBI ya. Sudah downgrade kalau kata saya ya. ITDBI menjadi TDBI. Sama seperti bandara kita dari internasional bandara kemudian hanya menjadi bandara aja. Downgrade juga. Mas Abi sepakat nggak dengan saya bahwa Banyuwangi ini selama dipimpin Ibu downgrade? Kayaknya saya belum wewenangnya untuk menjawab itu kayaknya. Ini kan ada tuh defisit anggaran. Ya. Kan pernah ngeluarin toh. Jadi anggaran Banyuwangi sama dipimpin Bu Ibu tidak ada silva tapi defisit.
Di isi banner kayaknya juga ada tuh ya. Di isi banner Nah, saya. banner ya. Nah, jadi pemirsa, kita sama-sama tahu bahwa IWB ini masang di beberapa tempat banner ya. Tulisannya adalah alasan tolak dinasti Abdullah Azwar Anas atau Ipu Fiestiandani Azwar Anas. Ini kenapa, Mas Abi, sampai dibelain pasang banner seperti ini, dan ini pakai anggaran siapa nih? Ya, ini Ada yang nyumbang nggak ini nih atau anggarannya Mas Abi sendiri? anggaran kami, salah satu tim Oh, di IWB WB. ya, dan simpatisan. Dan Simpatisan kan simpatisan. banyak nih. Oke. Bisa siapa saja. Saya tandain, dan simpatisan. Ya. Simpatisan yang tidak suka sama Ipu atau yang tidak suka dengan Ya, pemerintahan? kalau menurut saya simpatisan kepada IWB. Gitu. Simpatisan kepada IWB. Ya. Okay. Mungkin Mbak Desni juga bisa tuh, karena ikut simpatisan kepada IWB, sewaktu-waktu bisa Masukin kas. ya masukin kas bisa ya. Pinter Atau dia cari ini. atau juga mungkin nanti bersama kami ke Jakarta membawa data untuk ikut melaporkan kan gitu. Boleh, ini kan waktunya. Jadi ini ya, pemirsa, mestinya pemirsa Sekolah Rakyat juga sudah mengetahui bahwa Mas Abi ini sudah bisa membaca isi dari banner ini. Ada 26 poin ya. Ini dugaan semua ya Mas Abi? Banyak sekali. Dugaan semua ya? Ya. Ada by data or tidak? Itu semua ya itu kan ada di bawah keterangan banner itu bahwa ini enggak jelas data itu ya sebelumnya sudah diklarifikasi via WhatsApp oleh Bapak Amir Ma'ruf Khan selaku Ketua Tim Investigasi Banyuwangi TV. Begitu. Kalau kami kan mengasang banner itu kan mempertanyakan sebenarnya apa benar sudah sebelumnya isi banner ini sudah diklarifikasi, sudah dikonfirmasi di WhatsApp, melalui WhatsApp oleh Bapak Amir Ma'ruf Khan kepada Bapak Abdullah Azwar Anas dan Bu Ibu Fiestiandani. Dijawab tidak? Oleh siapa ini? Yang berkepentingan? Selama ini kami sudah kurang lebih 3 kali kayaknya bersurat ke Pemkab, bahkan ke Jakarta juga, ke kantor Bapak Menpan RB terkait isi banner ini, tetapi sampai saat ini belum ada jawaban. Oke, tidak dijawab ya, tetapi dibaca. Kan kelihatan tuh cetak biru, pakai WA toh? Oh, kalau WhatsApp-nya dibaca. WhatsApp-nya dibaca tapi tidak dibalas. Ya. Oke, ini ada poin-poin yang menarik yang perlu saya garis bawahi. Poin ke-1, Ibu Fiestiandani sesuai keterangan Hasto Kristianto atau Sekjen PDIP, Ibu sebagai terperiksa di Polda Jatim. Kemarin sempat juga ke PDI ya, itu kenapa kok diterima di luar? Itu ramai itu ya? Ya mungkin itu miscommunication kayaknya ya. Karena setiap partai kan punya SOP sendiri mungkin ya saat menerima tamu. Cuman dari 7 partai yang kami datangi, 6 partai itu ya kita welcome aja, suruh masuk. Nanti ada bagian penerima surat gitu kan. Cuman memang di partai PDI Perjuangan itu kami diterima di depan pintu gitu. Atau sebenarnya karena mereka ingin melindungi Ibu karena kan kader ya. Nah itu saya kurang tahu. Bisa saja ya. Kurang tahu kalau itu. Ya sudahlah, biarkan masyarakat yang menilai. Oke, ke poin 2, ada pendapatan masuk ratusan M yang sudah tercatat dalam register, di keterangan lainnya belum disetorkan. Ini pendapatan dari mana, Mas Abi? Kalau itu kayaknya panjang deh, Pak. Untuk menjelaskan panjang dan globalnya aja. Butuh gini aja. Itu kayaknya butuh, kalau mau kajian itu di acara ini saya siap, tetapi ada Mbak Desni undang untuk pakar-pakar yang lain yang mungkin bisa mengkaji itu bersama saya. Oke, yang bisa menjabarkan poin kedua ini ya. Oke, artinya Mas Abi ini enggak bekerja sendirian ya? Ya kan kita tim. Makanya saya bilang tim Info Warga Banyuwangi. Merumuskan secara bersama ya? Iya. Hanya memang yang selalu muncul Mas Abi. Ya karena saya ketuanya. Oke. Kemudian poin yang menarik lagi ini ada di poin ke-5. Ibu menutup-nutupi kesalahan yang dilakukan Abdullah Azwar Anas sewaktu menjabat Bupati Banyuwangi. Nah, ini apa aja nih? Apa aja yang ditutup-tutupi, Mas Yang Abi? lain aja deh pertanyaannya, yang lain aja. Ini nggak berani jawab ya? Ya bukan nggak berani sih, cuman kayaknya kurang tepat lah kalau enggak. di sini. Ya kalau memang nggak tepat, kenapa ditulis di banner? Artinya ini Mas Abi tidak memahami isi ini dong. Kalau saya kan makanya saya bertanya berkirimkan surat ke Pemkab
artinya kami ingin Mm-mm. yang apa berkepentingan di situ untuk menjawab. Mestinya ini Mas Abi sudah bisa menjabarkan apa itu namanya, sedikit banyaknya apa kesalahan apa yang ditutup-tutupi yang dilakukan Pak Abdullah Azwar Anas waktu menjabat. Makanya sebenarnya itu kan banner itu adalah saya ingin menanyakan kan, makanya saya ingin menanyakan, maka yang jawab biar bukan saya begitu. Kalau saya jawab di sini, maka kan pengajuan surat saya untuk menanyakan kan udah tahu kok ditanyakan kan gitu. Ya logikanya minimal dugaan lah. Ya walaupun dugaan, tetap kan kalau ketika saya jawab, loh, udah tahu kok masih bertanya gitu. Makanya saya ingin bertanya. Dan tidak mungkin yang bersangkutan memberi jawaban. Ya, biar masyarakat yang menilai nanti. Oke, siap, baiklah. Poin 6. Ibu tidak mampu menjaga marwah Kabupaten Banyuwangi sehingga nama baiknya tercemar. Males saya. Karena ada unsur pornografi. Ya, saya skip ya? Ya, skip, jangan. Oke. Jangan. Ada poin ke-9. Oh, poin 8 dulu. Ibu dan Abdullah Azwar Anas melindungi Nafihul Huda dan tersangka lainnya dari kepastian hukum penetapan tersangka Kejaksaan Negeri Banyuwangi. Kasus apa ini? Nah, itu sebenarnya udah bisa dicek di Google, sudah bisa sih sebenarnya. Semua masyarakat juga sudah bisa bahwa ada satu kasus di Banyuwangi terkait NH ya, dengan inisial NH. Itu NH. Yang saat ini kepastian hukumnya masih patut digantung. Ya, sudah tersangka, tetapi belum. Tersangkanya dari tahun berapa? Boleh tahu Mas Adi? Nanti Mbak Desni konfirmasi ke APH saja, karena bukan wewenang saya juga itu menjawab. Pastinya kan sudah ada surat yang beredar. Ya, makanya di berita juga sudah banyak itu, dan juga bukan wewenang saya nanti menjelaskan. Cuman mungkin konfirmasi ke APH lebih tepat kayaknya. Bagaimana itu kasus NH yang sudah tersangka, tetapi kok sudah tersangka, tetapi kan NH-nya masih ya begitulah. Ini kasus? Oh, kasus ini pengadaan mamiring fiktif. Ya, kalau nggak salah sih itu. Kemudian poin 9, Ibu tidak mampu meningkatkan PAD, bahkan terjadi defisit. Ya, seperti yang saya ucapkan tadi. Sampai dengan membayar kegiatan di tahun berikutnya. Bisa dijelaskan, Mas Abi? Gimana? Yang lain. Yang lain ya. Nanti di season lain. Dalam kegiatan miliaran rupiah terdapat tiket pesawat dipalsu. Itu datanya ada di depan, Mbak? Iya, di depan. Ada, tadi saya baca, banyak banget sampai setebal itu. Itu angkanya sampai berapa tuh? Ya banyak lah. Banyak ya? Belum diklasifikasikan. Jadi khusus yang tiket berapa? Intinya sekian, 4, sekian itu ya? Itu untuk satu kegiatan. Perjalanan apa tuh? Perjalanan dinas ya. Perjalanan dinas. Jadi di satu kegiatan itu gitu, satu kegiatan internasional tur Banyuwangi Ijen itu. ITDBI. Untuk siapa tiket-tiket? Untuk siapa gimana maksudnya? Tiket-tiket itu? Yaitu untuk ini ada perjalanan dinas dari. Berarti ASN toh? ASN untuk seperti misalkan konsultasi pergi ke jasa konsultasi gitu. Oh, naik pesawat. Untuk jasa ke konsultan, menuju konsultan menanyakan. Jadi itu SPJ-nya begitu. Oke. Di 2 kali lipat kan anggarannya? Misal itu tiketnya yang dipalsukan. Oh, jadi sebenarnya perjalanan itu tidak ada. Ya itu yang saya kurang tahu. Ada dan tidaknya saya tidak mengerti. Kalau dipalsukan. Cuman ada tiket pesawat yang dipalsukan. Itu temuan BPK loh. Bukan temuan kami ya, temuan BPK. Tahun 2014. 2014 temuan BPK ya? Ya. Oke. Ini masih banyak ya, 26 poin dan kita bahas hanya 8. Saya rasa itu aja kalau yang ini. Oh, yang menarik ini ada lagi, satu lagi. Abdullah Azwar Anas dan Ibu tidak mampu mendapatkan tambahan pendapatan dari PDAM, bahkan terkesan segitu-segitu saja. Itu pun dilakukan dari tahun ke tahun, bahkan walaupun telah ditambahkan modal puluhan miliar, pendapatan PDAM atau Pudam ke Pemda Banyuwangi terkesan sama. Ya, itu data sudah kami masukkan ke Kejagung kemarin. Sudah dilaporkan juga? Ya, baru kami
ini sih ke apa? Berkirim surat. Ya baru ke ini Labdu namanya ya. Mas Abi, kalau Ya. semua laporan Mas Abi tidak diproses gimana? Ya sedih pastinya ya. Karena kami ketika ada peran serta masyarakat yang melaporkan adanya dugaan sebuah kegiatan yang syarat dengan tumpang tindih anggaran, ya, syarat terjadinya dugaan korupsi di dalamnya, kita ada peran serta masyarakat untuk melaporkan, terus tidak ada tanggapan, kan kami jadinya terus bagaimana gitu kan? Terus siapa yang akan mengkontrol terjadinya anggaran keuangan negara ya kan begitu? Oke, tapi sampai detik ini belum diproses ya, sudah berapa lama? Kalau IWP baru sih cuma berapa bulan aja. Berapa Ya, bulan? kalau yang sebelum saya mungkin saya kurang tahu. Gitu. Jadi memang sebelumnya ada yang sudah melaporkan, tapi Polres Polda ya. Mas Ke Abi kan Polres, langsung ke Mabes ya. Kalau ke Polres juga sudah ada kayaknya, ke Polda juga sudah ada senior saya. Kalau saya memang langsung ke Mabes. Menurut Mas Abi nih, anggaran ITDBI 4M Kurang lebih ya, kurang lebih. 4 sekian itu kan, 4150 Ya. saya baca itu kan. Masuk akal nggak dengan kegiatannya seperti itu? Ada apa? Tumpang tindih anggaran? Ya, kalau tumpang tindih anggaran ya ada. Apa? Misal. Itu banyak sebenarnya ya. Cuman ini mobil-mobil pengiring itu. Oh ya. Ya kan? Itu kan ada mobil yang iklan tuh. Misal kantor ini, atau koperasi ini misalkan ya, atau bank ini kan gitu. Itu iklan. Nah, di situ ada SPJ. Di SPJ kan itu membayar sewa mobil gitu. Padahal itu membayar sewa mobil, ada biaya untuk membayar driver dan BBM. Oke. Kan memang sewa. Itu iklan. Kalau misal ini satu kegiatan nih, salah satu sponsor ikut, disewa apa enggak sih sebenarnya sponsor itu? Ya sponsornya bayar dong. Yang bayar siapa biasanya? Sponsor dong. Ini SPJ-nya pemerintah yang bayar sponsornya. Pemerintah yang bayar sponsornya. Ya. Wah, kebalik nih. Nah, itu makanya. Nanti kan makanya tadi tanya ada tumpang tindih anggaran ya di situ. Jadi negara, kabupaten membayar mobil sponsor yang mengiringi sepeda-sepeda itu. Artinya begini, saya tanda kutip bahwa ini merupakan ada dugaan penyelewengan dana ya. Ya, dugaan kami. Fiktif ya. Karena ini sponsor, ketika kok kenapa dianggarkan untuk membayar sponsor? Di mana-mana kalau ada event namanya sponsor itu membiayai. Iya, menyumbang lah. Ketika sponsor, ini ketika sponsor dibayar dan mungkin diterima ya, bisa jadi diterima kan, maka berarti kan sponsor ini dompleng, ya, dompleng dalam satu acara, dalam satu event kegiatan pemerintahan yang menggunakan anggaran negara. Apa diperbolehkan sponsor itu mendompleng kan begitu? Makanya kami ini mengkonsultasikan sampai ke Barreskrim di Tipikor itu mempertanyakan itu apa boleh, gitu kan? Apa boleh sponsor ini dompleng sebuah kegiatan, sudah dompleng dapat bayarannya dari anggaran negara ini kan begitu. Oke, saya rasa ini tidak hanya boleh dan tidak boleh ya pemirsa, namun masuk akal atau tidak seorang sponsor sebuah lembaga sponsor yang masuk ke dalam event, apalagi ini event internasional, kemudian dia masuk, dia dibayar. Ya, itu. Oke, saya tandain itu.